Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami DL5. Kami akan menjelaskan tentang Candi Batu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamida Suamusukan Absen 13. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cempaka Arum, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmatullah, nomor absen 24. Kemudian dari pembukaan ini sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Cecilia Cempaka Arum. Saya akan mewawancarai juru pelihara Candi Bajang Ratu dengan Ibu Tati. Saya akan menanyakan kapan Candi Bajang Ratu dibangun dan oleh siapa? Ya, Gapura Bajang Ratu ini dibangun pada abad ke-14, yaitu pada tahun 1340 Masehi, 12 tahun setelah wafatnya Raja Jayanegara, yaitu dibangun oleh raja yang ketiga yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Adakah relief atau ukiran khusus yang memiliki makna penting? Ya, di Gapura Bajang Ratu ini terdapat banyak relief ya. Di kaki candi sebelah timur itu terdapat relief Sri Tanjung yang menggambarkan tentang perwatan atau suatu kegiatan keagamaan, yaitu upacara sraddha. Kemudian di kedua sayap Gapura Bajang Ratu ini terdapat relief Ramayana yang menggambarkan tentang perkelahian manusia kera dengan raksasa, dan di atasnya ambang pintu itu terdapat relief Kala yang fungsinya sebagai tolak balak atau pelindung dari roh-roh jahat. Kemudian di atapnya Gapura Bajang Ratu ini juga terdapat banyak relief ya, relief mata satu, relief kepala Garuda dan singa, itu menggambarkan tentang kesaktian dan kekuasaan Majapahit. Terus terdapat relief matahari sebagai simbol Majapahit. Kemudian ada relief naga berkaki yang menggambarkan tentang persahabatan antara Cina dengan Majapahit ya. Cina dengan keramiknya dan Majapahit dengan rempah-rempahnya. Dan di puncaknya itu terdapat relief tumpal atau segitiga. Itu menggambarkan tentang kekuasaan dan kehormatan ya, kehormatan Majapahit. Di bawahnya tumpal itu terdapat kelopak bunga yang menggambarkan tentang Gunung Mahameru atau tempat bersemayamnya para dewa. Bagaimana candi ini berperan dalam kepercayaan atau ritual keagamaan pada masa lalu? Iya, nah ini digunakan sebagai upacara umat Hindu ya, atau upacara sraddha. Kalau ini kan fungsinya sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Mengapa candi ini dinamakan Bajang Ratu? Iya, Gapura Bajang Ratu, nama Gapura Bajang Ratu ini ada hubungannya dengan Raja Jayanegara. Bajang artinya kecil, Ratu artinya raja ya. Menurut kitab Pararaton dan cerita rakyat bahwa Jayanegara diangkat menjadi raja ketika masih kecil atau masih bajang, sehingga gelar Ratu Bajang melekat pada dirinya. Apa fungsi utama dari Candi Bajang Ratu pada masa lalu? Fungsinya yaitu sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Candi Perahu. Candi Bajang Ratu dibangun oleh Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Agama yang mempengaruhi candi ini dipengaruhi oleh ajaran Hindu, khususnya ajaran Siwaisme, pemuja terhadap Dewa Siwa. Fungsi
Fungsi Bajang Batu juga digunakan sebagai gapura pintu masuk menuju tempat suci. Untuk menghindari dibakarnya Raja Jayanegara, ada kedua Majapahit. Ciri khas Candi Bajang Batu adalah relief dan arsitektur candi yang memperlihatkan simbol-simbol Hindu seperti Kalamatara, raksasa penjaga pintu, serta bentuk atap bersusun yang khas Hindu. Jadi, Candi Bajang Batu adalah peninggalan bendera Hindu, bukan Buddha. Walaupun dibangun pada masa ketika kedua agama tersebut masih berkembang berdampingan pada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.